Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini di hari yang ke-15 bulan Juni tahun 2020 untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya mari kita akan kembali bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari ini Tuhan sudah menolong memimpin kami sehingga kami boleh ada di hari yang ke-15 ya Tuhan. Di bulan Juni tahun 2020, terima kasih atas pertolongan pimpinan Tuhan, atas rahmat Tuhan bagi kami pada hari yang baru ini Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Berkati kami semua, tolong hamba-Mu, rapi hamba-Mu dan juga seluruh umat-Mu, jemaat-Mu. Bahkan setiap mereka yang ikut bersama-sama pada renungan pagi ini Tuhan. Untuk kami terus diajar ya Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita, maka pada hari yang ke-15 di bulan Juni tahun 2020 ini kita sudah sampai kepada Ayub pasal yang ke-16 sampai yang ke-18. Ayub pasal 16 dan 17 itu adalah jawaban atas apa yang Elifaz sampaikan di pasal yang ke-15, dan 18 itu adalah juga berikutnya percakapan Bildad ya. Nah, saudaraku, kita akan lihat di pagi hari ini yaitu di 16, pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-4. Tetapi Ayub menjawab, ya, hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyangga? Aku pun dapat berbicara seperti kamu sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Saudaraku, mari coba kita perhatikan dengan baik ya apa yang Ayub sampaikan, atau respon seperti apa yang Ayub sampaikan terhadap Bildad ya, yang akhirnya kita lihat mari kita sampaikan bahwa Elifaz ini dan teman-temannya, Elifaz itu menjadi kecewa dan marah terhadap Ayub karena nasihatnya tidak diterima. Bahkan pada saat itu dia mulai menyerang lagi Ayub, ya, mulai menyerang lagi dengan kata-kata yang menyakitkan, ya. Tapi kita sudah lihat lagi bahwa bahkan para sucinya saja tidak dipercayainya. Seluruh langit pun tidak bersih pada depan, apalagi ya lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, lebih-lebih lagi orang seperti engkau ini, ya, yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Masakan Tuhan mau mendengar engkau? Dan itulah sebabnya kenapa engkau mengalami hal seperti ini pada hari ini. Ya karena itu kelakuanmu yang keji dan bejat dan yang menghirup kecurangan seperti air. Padahal sekali lagi kita lihat bahwa Ayub ini mengalami cobaan bukan karena dia yang berbuat keji, bejat, kejahatan, tapi karena orang saleh, benar, jujur, takut akan Allah. Tapi Tuhan izinkan menguji dia. Nah, saudaraku, di pasal yang ke-16 ini Ayub juga terpancing. Jadi akibat serangan kata-kata, serangan bertubi-tubi ya yang salah, yang memojokkan Ayub, sehingga dia juga mulai terpancing dan juga dapat katakan sini menjadi marah juga atas apa yang dilontarkan, kata-kata, kalimat yang begitu menyakitkan, yang memojokkan Ayub ya, sehingga saudaraku yang terkasih, Ayub juga mulai menjadi kecewa, bahkan lebih daripada itu marah terhadap mereka. Nah, dalam posisi ini saudaraku yang terkasih, maka itu sekarang dalam posisi yang sedemikian itu mulai menuduh ke atas, ya, mulai akhirnya bahwa Tuhan berlaku tidak adil, Tuhan berlaku curang, ya, bahkan aku lebih benar daripada Allah gitu. Nah, sehingga sekali lagi Tuhan perlu menegur Ayub di pasal yang terakhir nanti yang akan kita lihat. Nah, saudaraku, Paul Gekara mengatakan bahwa banyak perkataan-perkataan yang salah yang dilontarkan, atau perkataan yang sampai kepada perkataan yang berdosa yang dilontarkan Ayub ya untuk mempertahankan dirinya ya karena serangan-serangan tersebut. Nah, saudaraku, di ayat yang kedua ini kita lihat bahwa hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kalian semua. Saudaraku, dia katakan bahwa kalian seharusnya datang itu menghibur, ya, turut dong berempati atas apa yang saya alami.
saya ini sekarang lagi dalam perjuangan berat. Di dalam ayat yang keempat bagian A di situ, aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu coba kalian pada tempatku, maka kamu bisa merasakan apa yang saya rasakan pada hari ini. Ini tekanan penderitaan yang luar biasa. Itu katakan bahwa saya tidak berbuat kejahatan, ya, saya jujur, saleh di hadapan Tuhan. Bahkan saudaraku yang kita baca juga, bahkan Elifas juga pada perkataannya pertama sudah kasih tahu bahwa lutut yang lemah, ya, engkau kuatkan, yang orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, ya, dan lutut yang lemah telah kau kokohkan, tangan yang lemah telah kau kuatkan, dan seterusnya. Tetapi mereka mulai menyerang Ayub. Nah, sehingga saudaraku yang terkasih, bahwa Ayub mulai berkata kepada mereka bahwa sekiranya kamu pada tempatku, bisa tidak berempati gitu atas apa yang saya alami. Ini berat sekali nih yang saya alami pada hari ini. Ini bisul-bisul dan sudah beberapa bulan. Belum lagi anak-anak, ya, anak-anak semuanya habis, harta juga habis, ya. Dan saya Allah berdiam diri. Nah, kalau kamu pada posisi saya, lalu sudah begini, lalu sekarang kalian harusnya datang menghibur, harusnya datang membangkitkan, menghibur, membangkitkan supaya saya tidak tinggal dalam keadaan yang demikian. Tetapi justru kamu terus menyerang dengan kata-kata yang menyakitkan, dengan kata-kata yang memedihkan. Harusnya kamu jadi penghibur, tapi penghibur yang sebaliknya. Sampai Ayub, saudaraku, kita lihat di sini bahwa penghibur diterjemahkan oleh bahasa Indonesia ini di LAI bahwa penghibur sialan kalian semua, kamu semua. Jadi saudaraku, ini dapat kita katakan bahwa Ayub menjadi marah dan kecewa terhadap teman-temannya karena perkataan-perkataan yang tidak benar, ya. Dan juga saudaraku, ia terpancing dan membalas perkataan yang menyerangnya. Dan sekarang karena dia terus diserang, maka ia sekarang mulai terpancing dan membalas apa yang disampaikan oleh teman-temannya itu, ya. Saudaraku yang terkasih, bahwa kita dari kebenaran firman Tuhan, atau dalam perjalanan setiap kehidupan kita pada hari ini, kita tidak akan pernah luput dari yang namanya tekanan, pergumulan, ya, penderitaan, dan sebagainya. Dalam kondisi saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa yakinlah juga bahwa setiap kehidupan kita juga pada hari ini ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan bawa untuk mengerti keadaan kita. Dan ketika mereka hadir, datang pada setiap kehidupan kita, ada yang bisa berempati dan juga memberikan kata-kata penghiburan, kata motivasi yang membangkitkan. Tapi tidak sedikit juga, mungkin juga saudaraku, ada yang salah menilai gitu, ya, atas setiap kondisi keadaan yang kita alami, menuduh macam-macam, ya, menuduh yang tidak, ya, terhadap apa yang kita alami. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita tersebut? Ayub ini, saudaraku, ditulis supaya juga menjadi pelajaran bagi setiap kehidupan kita, bahwa ternyata dalam perjalanan kehidupan ini, saudaraku yang terkasih, ketika teman-temannya itu yang harusnya menghibur, tapi justru menyerang, memojokkan, menyalahkan, ya, bahkan banyak perkataan yang menyakitkan. Bahkan di situ juga Paulus sampai mencaci maki Ayub. Akhirnya dalam kondisi demikian, ya, betul-betul terpojokkan. Itu yang saya katakan sudah jatuh ketimpa tangga pula. Jadi bertubi-tubi, ya, sampai akhirnya Ayub, ya, tidak bisa mengontrol dirinya, dan akhirnya inilah yang disampaikan. Nah, saudaraku, saat pagi hari ini kita belajar kepada apa yang dikatakan juga oleh firman Tuhan. Saudaraku, itu yang saya katakan pada perundungan kemarin, saudaraku, bahwa kita jangan terpancing dengan perkataan-perkataan yang keliru, yang salah, yang dialamatkan kepada kita. Kita harus punya pendirian yang mantap, yang kuat, sebagaimana Daud berkata bahwa banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada perlu. Ada sudah sekian banyak orang yang menyerang. Tapi saudaraku yang terkasih, pastikan kehidupan kita, kalau hidup saudara dan saya, ya, benar di hadapan Tuhan, jujur, jauhi kejahatan, melakukan firman Tuhan, maka apa kata orang terhadap kita? Saudaraku punya pendirian yang mantap bahwa tidak, tetapi Engkau Tuhan, aku tahu persis bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak memandang hina hati yang hancur. Ya, saudara, bahkan kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, saudaraku, yang bagaimana kalau orang yang bertobat, orang yang berbalik, maka kata firman Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Ya, apalagi kita yang dalam posisi yang tahu bahwa terus
dibawa oleh pertolongan Tuhan, bawa untuk tinggal dalam kebenaran Tuhan, dalam iman Tuhan. Ya, dan itu juga yang kita renungkan kemarin, bahwa pada posisi itu jangan sampai kita menjadi orang yang pahit hatinya, orang yang mengeraskan hati. Ya, dan pada posisi itu ketika ada penghibur, ada teman-teman, ada rekan yang salah lagi, saudaraku yang terkasih, mari kita belajar seperti apa yang Yesus lakukan. Kita tahu dengan persis bagaimana ketika perjalanan salib, ya, bahkan pada malam mulai ditangkap dan dihadapkan kepada sidang mahkamah agama. Maka firman Tuhan, sekalipun Yesus dicaci maki, ya, diperlakukan dengan semena-mena pada saat itu, tapi ia tidak membalas, cuma berdiam diri. Ia seperti domba yang dibawa kepada yang tidak banyak berbicara, ya, hanya diam saja. Saudaraku, ini adalah sebuah teladan, ya, yang Yesus sampaikan kepada kita. Ya, dia adalah sang pencipta, ya, desainer agung, guru yang agung, ya, pencipta kita. Tapi begitu datang kepada ciptanya dan memperlakukan dengan semena-mena. Tapi apa yang kita bisa pelajari dari situ? Saudaraku yang terkasih, bahwa dia hanya diam, tidak membalas dengan apa yang. Bahkan di atas kayu salib ketika naik, dia, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada sebuah doa yang terlontar, bukan doa kutuk, tetapi ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, bahwa ini mengajarkan kita supaya dalam keadaan di mana saja kita berada, saudaraku yang terkasih, orang yang salah menilai terhadap setiap kehidupan kita, lalu kita mesti kuat kepada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan, Engkaulah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Bahkan kalau kita lihat juga misalnya dalam kitab Yakobus mengatakan bahwa dengan lidah kita memuji Tuhan, bahkan dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Hal itu kata Yakobus tidak boleh demikian terjadi. Artinya apa, saudaraku terkait? Nah, sekali lagi bahwa di tengah di mana kita berada pada hari ini, ada begitu banyak orang-orang yang mungkin salah menilai terhadap setiap kehidupan kita, terhadap pribadi kita, terhadap apa situasi yang kita alami. Tapi pada posisi itu, saudaraku yang terkasih, kita harus memandang kepada Tuhan. Ya, jangan sampai saudara-saudaraku yang terkasih terpancing dan menjadi marah, dan selanjutnya juga terlontarlah, terucaplah kata-kata yang tidak seharusnya. Ya, tapi justru saudaraku yang terkasih, kita menyerahkan kepada Tuhan sang pembela agung kita. Ya, jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus pada hari ini, apapun keadaan yang saudara dan saya alami pada hari ini, saudaraku tetap kuat bersama dengan Tuhan. Ya, tetap kuat dan tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa kita harus tahu bahwa posisi apa kata Tuhan tentang diri kita, bukan apa kata orang lain. Ya, karena kalau kita mendengar apa kata orang lain, maka mereka akan kadang salah menilai. Justru Tuhan telah memberikan sebuah identitas kepada setiap kehidupan kita. Memberikan identitas bahwa kita ini adalah identitas sebagai manusia yang diciptakan baru, ciptaan baru di dalam Tuhan. Ya, karena kalau kita sudah diperbaharui, dibasuh oleh darah Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, menyucikan setiap kehidupan kita, maka mari kita memandang jauh terus ke depan. Ya, dan saudaraku, jadi perenungan kita dari kita pelajari ini bahwa jangan terpancing, ya, jangan terpancing dengan lontaran-lontaran, perkataan-perkataan yang salah menilai terhadap kita. Ya, tapi justru kita sekarang harus melihat apa kata Tuhan tentang kehidupan kita. Nah, berikutnya saudaraku, jadilah seorang teman, saudara seiman yang menjadi penghibur. Ya, yang menilai setiap rekan kita, saudara seiman kita secara menyeluruh, secara holistik. Apa situasi yang mereka alami itu, dan kita boleh melihat bahwa apa maksud Tuhan, rencana Tuhan, ya, dan mulai memberikan penilaian yang objektif, ya, terhadap mereka. Mereka perkataan yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Maka terkasih di dalam Alkitab yang lagi mencatat bagaimana ada begitu banyak orang juga yang pernah gagal. Ya, saya sudah katakan bahwa Petrus sebagai rasul juga pernah gagal. Tapi waktu Yesus datang kepada dia, maka dia, saudaraku, hanya mendekati dengan pendekatan, cara dia mendekati sebagai seorang guru agung, mendekati untuk memulihkan Petrus ini kembali. Ya, bagaimana sesudah sarapan kata firman Tuhan, lalu dia mulai bertanya. Dia tidak akan langsung
menuduh dan bertanya kenapa engkau begini dan seterusnya. Pada waktu kemarin, bukankah engkau sudah katakan engkau tidak akan gugur, tapi kenapa kau tinggalkan saya? Dan saya meninggalkan saya pada saat itu. Tapi Yesus datang dan berkata bahwa, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Ya, dia datang, dia hadir di sana dan mulaikan Petrus. Ya, hanya dengan perkataan kalimat yang seperti itu. Lalu Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai kedua kali, sampai ketiga kali. Akhirnya ketiga kali, Petrus mulai menangis. Setelah itu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, dan Petrus kembali dipulihkan. Dan sesudah itu Yesus memberikan perintah, tinggallah di Yerusalem dan nantikan Roh Kudus. Dan sesudah itu mulai terjadi hal yang luar biasa dalam hidup ini. Artinya apa saudara? Kita belajar dari sang guru yang agung ini dalam dia memulihkan ya muridnya, para rasul yang akan diberikan amanat untuk memberitakan Injil. Dialah sang penghibur agung kita, dan Roh Kudus yang diutus, yang diberikan kepada kita, yang akan menghibur setiap kehidupan kita. Dan hadirnya juga kita sebagai rekan sesama Tuhan, di mana kita para saudara yang terkasih, bahwa ketika kita melihat, menilai sama kita, saudara kita, maka sangat penting untuk melihat berdasarkan sudut pandang Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa setiap kita pagi hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, supaya Tuhan terus menolong kita, apapun kondisi, keadaan yang saya dan saudara alami pada saat pagi hari ini, Tuhan selalu peduli dengan setiap kehidupan kita. Ya, kita mau melihat, memandang kepada kata Tuhan. Saudaraku, jangan tinggal dalam keadaan-keadaan yang terpuruk, yang tidak bisa berbuat atau apa. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kehidupan kita. Ya, kita mau lihat bagaimana rancangan Tuhan yang begitu besar melalui kehidupan kita untuk memakai kita menjadi Allah-Nya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini Tuhan. Makasih buat kesempatan ini, buat waktu ini yang Tuhan beri untuk kami boleh kembali ya Tuhan merenungkan bagian kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah kebenaran firman-Mu yang kami pelajari dan ajar kami ya Tuhan. Mampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus ya Tuhan, untuk ya Tuhan menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Dan berdoa, tolong seluruh umat-Mu, jemaat-Mu pada hari ini, pada pagi hari ini, pada hari yang baru ini Tuhan. Tuhan, apapun situasi yang kami alami Tuhan, Engkaulah Tuhan sang penjuna, sang pencipta kami Tuhan, yang mengerti keadaan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau mendengar apa yang Kau katakan tentang kami ya Tuhan. Apa ya Tuhan rancangan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terkadang ya Tuhan, manusia, orang lain salah menilai tentang kami ya Tuhan. Tapi Engkau Tuhan tidak pernah salah ya Tuhan. Bahkan Engkau akan terus mengangkat dan memulihkan dan menolong setiap kehidupan kami, dalam setiap keadaan kami Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, Tuhan terus tolong juga seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Sehingga semuanya boleh bangkit Tuhan. Mendengar ya Tuhan, apa kata Tuhan, apa kata firman-Mu Tuhan. Bukan apa kata orang lain yang tidak benar tentang kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah sang penjunan kami Tuhan, yang menerima kami apa adanya Tuhan, yang selalu menyambut setiap kehidupan kami ya Tuhan, yang selalu peduli dengan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu saat pagi hari. Terima kasih firman-Mu, terima kasih buat pagi hari ini, buat waktu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat pagi hari ini, dan Tuhan berkati kita, dan shalom.